Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis. Iya, jadi kalau swing trading itu sebenarnya in overall time frame-nya sedikit lebih panjang ya dibandingkan day trading ya. Jadi kalau day trading itu kan biasanya kita lakukan on daily basis gitu. Jadi secara harian. Either kita nanti belinya pagi, jualnya sore, atau ketika kita udah dapet target return yang kita mau, cuman on daily basis biasanya. Swing itu tuh biasanya time frame-nya itu lebih panjang. Either itu bisa model weekly atau monthly, atau bisa lebih mingguan atau bulanan, atau bahkan bisa lebih panjang, sedikit 3 bulanan. Jadi itu karena sebenarnya gini ya, cara kalau misalnya buat kita melakukan pengelolaan aset ya. Biasanya Mhm. kan ada dua metodologi. Pertama adalah yang jangka panjang. Nah, Baik. jangka panjang itu tuh bisa dibilang kayak istilahnya adalah strategic asset allocation. Nah, strategic asset allocation itu berarti kayak kita ngelihat, oh portofolio ini buat jangka panjang bentuknya seperti apa. Assuming itu misalnya 1 tahun. Nah, Mhm. cuman dalam pergelakannya itu kan sebenarnya dari pengelolaan aset itu ada istilahnya namanya tactical asset allocation. Jadi ketika marketnya tiba-tiba, oh ada berita soal ini nih, misalnya related, misalnya mungkin kayak, oh kenaikan harga minyak gitu. Jadi in the short term-nya kita bisa, oh kayaknya kita bisa gedein nih bobotnya buat yang sektor oil related. Atau misalnya kejadiannya, oh ini harga nikel trennya belakangan lagi on the short term basis trennya lagi positif, walaupun sebenarnya mungkin view kita tuh buat nikel jangka panjang masih agak berat. Nah, jadi ketika kita melakukan tactical asset allocation tadi, nah itu biasanya kita kayak bisa dibilang sedikit merubah bobotnya dari target yang sebenarnya kita udah set untuk memaksimalkan return dalam jangka pendek atau jangka menengah. Jadi itu sih. Jadi bisa dibilang swing trading itu mirip sama tactical asset allocation. Jadi pengaturan Mhm. perubahan komposisi portofolio untuk memaksimalkan return dalam jangka pendek atau menengah. Mhm, baik. Nah, ini dulu nih ya yang harus dipahami benar-benar oleh Sobat Cuan konsep dasarnya seperti apa supaya nanti nggak salah gitu ya untuk mengukur time frame dan ngukur cuannya. Tapi apakah swing trading ini bisa mengoptimalkan untung daripada trader begitu di tengah pergerakan pasar yang masih liar dan cukup volatil gitu, Mas Niko? Ini ya salah satu gambaran untuk tren pergerakan IHSG kita dari 17 Mei 2020 hingga 17 Mei 2021. Iya, in overall sebenarnya kan indeks tuh bisa kita lihat tuh ada mungkin model in overall-nya itu ada 3 gitu ya, yang ibaratnya lebih Mhm. bullish, lebih bearish, atau yang sebenarnya lebih sideways. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa swing trading ini biasanya tuh lebih akan mendapatkan return yang lebih tinggi ketika ibaratnya tuh marketnya lagi sideways misalnya. Assuming Mhm. misalnya gini ya, jadi kalau seandainya swing trading ini bisa dilakukan nggak cuman melihat dari pemilihan sahamnya aja, cuman kita bisa lihat juga dari awalnya misalnya IHSG-nya. Jadi kuncinya adalah melihat IHSG-nya. Oh, kita lihat nih misalnya IHSG-nya itu levelnya adalah di level 6.000. Nah, ternyata kita lihat nih, ternyata kok historically IHSG-nya tuh movement-nya antara 6.000 sampai 6.400. Jadi di situ-situ aja. Nah, swing trading Mhm. yang dilakukan kita adalah melakukan kayak pemilihan aset nih misalnya. Oh, ya udah kita masukin aja sebenarnya kayak company-company yang besar, yang market cap-nya besar, yang punya liquidity bagus. Nah, ketika indeksnya lagi 6.400, kita punya posisi. Kita Baik. kurang posisi atau ibaratnya kita kurangin kita punya porsi buat di beberapa saham itu. Nah, ketika indeksnya di level 6.000, nah baru kita masuk lagi ke situ. Jadi itu adalah swing trading yang sebenarnya memanfaatkan momentum indeks itu tadi. Nah, Mhm. apakah ini bisa memaksimalkan return ya? Jadi sebenarnya kondisinya bisa gitu ya. Kalau seandainya waktu itu buat si investor itu misalnya dia ketika indeksnya waktu itu sempat 6.400 positif dan waktu itu newsnya lagi hangat-hangatnya terkait COVID-19, lalu habis itu kalau kita lihat juga tensi antara China lagi US lagi tinggi, di situ sebenarnya bisa dimanfaatkan tuh momentumnya oleh para swing trader. Mereka jual atau ibaratnya mereka kurangin posisi mereka. Pastikan Mhm. secara return portofolio, bobot yang sebenarnya lebih sedikit di saham ketika indeksnya mengalami penurunan, dia pasti secara return akan lebih bagus dibandingkan Baik. yang waktu itu ketika turun dia bobotnya lagi maksimal. Nah, jadi itu Mhm. sih sebenarnya kuncinya buat swing trading ya.